Gaudium et Spes, karena ini adalah dokumen Konsili Vatikan kedua. Meskipun ini disahkan di akhir-akhir ya, karena memang tidak gampang bagi gereja untuk membuka diri, terutama membuka diri dengan situasi dunia pada waktu itu. Ya, kita tahu bahwa Konsili Vatikan kedua digambarkan oleh gereja, digambarkan ya seperti gereja membuka jendela supaya ada angin masuk gitu ya, ada sesuatu yang baru, ada pembaruan dalam gereja. Dan meskipun ini selalu dilakukan oleh gereja ya untuk membarui dirinya secara terus-menerus. Ya, saya tidak akan banyak mengupas mengenai ya teologi mungkin seperti yang dipaparkan oleh Pak Paskalis dalam kitab suci. Kita sudah banyak mendengar mengenai ya puisi tentang ratapan, tentang kecemasan dan sebagainya. Saya akan memaparkan dari Gaudium et Spes apa sih sebenarnya sukacita, apa sih sebenarnya harapan yang ditawarkan oleh Gaudium et Spes. Meskipun sebenarnya sukacita dan harapan ini berbentuk peluang. Jadi juga tergantung bagaimana kita menghadapi ini, bagaimana kita mengolah ini, bagaimana kita menggunakan kesempatan ini. Nah, kita akan melihat sedikit ya mengenai perjalanan gereja. Ya, kita tahu gereja mengalami berbagai tantangan dalam menapaki ziarah di dunia ini. Ya, salah satu tantangan yang pernah dihadapi oleh gereja adalah perubahan kesadaran dari pemahaman gereja sebagai societas perfecta. Apa itu societas perfecta? Itu gereja mengatakan bahwa dirinya itu adalah masyarakat yang perfect. Ya. Jadi di sini ada tendensi untuk memisahkan diri dari dunia karena gereja berbeda dari dunia. Nah, pemahaman ini sebelum Konsili Vatikan kedua sudah berlalu, ya. Tetapi saya memunculkan sedikit supaya kita paham bahwa gereja pernah berjuang dalam hal ini. Karena ini pula yang menjadi latar belakang mengapa Gaudium et Spes lahir. Ya. Nah, jadi gereja menganggap dirinya societas yang perfect, ini masyarakat yang perfect. Lalu gereja juga secara cukup eksklusif ini seolah terpisah atau berbeda dari dunia dan menghindari dunia karena beda gitu ya. Nah, lalu dengan situasi inilah dan juga banyak situasi yang lain, maka akhirnya saya katakan tadi gereja membutuhkan angin segar, membiarkan ya ide-ide baru masuk. Maka terjadilah Konsili Vatikan kedua. Nah, pada Konsili Vatikan kedua inilah ya, akhirnya gereja menyadari bahwa dirinya gereja itu adalah ya umat Allah yang dibentuk atas inisiatif Allah sendiri bersama seluruh bangsa ya seluruh bangsa-bangsa lain dari berbagai latar belakang. Ya, jadi gereja ini bersiarah ya menuju Allah ya. Maka di sini gereja sedang berjuang ya. Gereja bukanlah sebagai societas yang perfect, bukanlah masyarakat yang perfect. Maka di sini gereja membutuhkan dialog dengan dunia karena gereja berada di dunia. Nah, jadi dengan ini gereja menyadari bahwa dirinya itu berada di dunia ya. Maka membutuhkan dialog dengan dunia. Nah, maka muncullah konstitusi pastoral tentang tugas gereja dalam dunia dewasa ini, Gaudium et Spes. Ya, maka kita bersyukur ya dengan ini karena gereja kembali sebenarnya pada situasi yang sebenarnya. Gereja mulai berdialog dengan dunia. Nah,
ketika gereja berdialog dengan dunia, bukan berarti semuanya selesai. Justru ini sebagai permulaan, ya, sebagai permulaan gereja mengawali ziarah yang panjang sampai saat ini. Oke, Konsili Vatikan pertama sudah selesai, masuk Konsili Vatikan kedua, kita sekarang fokus pada Gaudium et Spes. Nah, pada pembukaan Gaudium et Spes itu dikatakan bahwa kegembiraan dan harapan, ya, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Ya, jadi kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Nah, dengan kata lain, ya, sebenarnya pembukaan ini, ya, pembukaan ini dalam dokumen Gaudium et Spes merupakan komitmen gereja untuk berjalan beriringan bersama dunia dengan segala permasalahannya. Jadi ini merupakan sebuah komitmen. Gereja sudah yakin bahwa dirinya berada di dunia, maka perlu berdialog. Nah, berdialog bagaimana? Terus ya, bersama dunia, melihat situasi dunia, merasakan situasi dunia, dan bersama-sama mengentaskan situasi dunia. Nah, oke, sekarang kita lihat ya dari komitmen ini. Seperti yang kita lihat situasi sekarang ya, kita alami, bukan hanya kita lihat, kita alami juga banyak kemajuan yang terjadi sebenarnya, ya, banyak kemajuan yang terjadi. Nah, apa kemajuan-kemajuan itu? Nah, misalnya kemajuan dalam bidang teknologi kita merasakan, ya, bahkan dengan Zoom ini kita, ya, ini buah dari kemajuan teknologi. Lalu infrastruktur dibangun di mana-mana. Ya, yang dulu tidak ada, sekarang sudah mulai dibangun dengan sangat bagus. Semua dimudahkan, transportasi gampang, ya. Nah, ini semua sebenarnya menurut Gaudium et Spes adalah kecerdasan dan tindakan kreatif dari umat manusia. Ya. Nah, lalu ternyata selain hal-hal yang positif yang kita rasakan, ya, misalnya juga kalau kita lihat sekarang kita gampang ya belanja-belanja online dan sebagainya. Ini kemudahan-kemudahan ya, kemajuan. Tetapi juga ternyata selain kemajuan ada juga yang terjadi bencana misalnya. Baru-baru ini kita rasakan, bahkan saya bisa membayangkan ya di Indonesia saat ini cukup mencekam ya, mencekam dalam arti apa? Di sana sini hampir setiap hari kita dengar bencana. Ya, ini juga ternyata ya hasil dari apa namanya, usaha manusia, usaha kreatif manusia, buah dari ya kecerdasan manusia. Maka buah dari kecerdasan dan usaha kreatif manusia ternyata ada positif dan negatif. Ya, nah memang alam memperbarui dirinya ya dengan ya adanya gunung meletus, gempa itu juga usaha alam memperbarui diri. Tetapi jangan lupa bahwa ternyata campur tangan manusia juga ikut mempercepat terjadinya semua ini. Ya, oke, kita lihat lagi ya. Bahkan ada juga ya perkiraan-perkiraan, prediksi ya. Nanti ada megatrust dan sebagainya ya. Nah, lalu coba kita lihat dengan adanya COVID-nya, COVID-19. Oke, dimulai di Cina bulan Desember sudah 2 tahun ini ya. Kita mulai terjangkit yang pertama, saya lupa Januari atau Maret itu ya, 2020 ya. Tetapi awalnya di Cina tahun 2019 sudah 2 tahun ini ya. Tidak selesai-selesai ya. Bahkan ini membawa perubahan ya, perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Ya, untuk bepergian pun sulit gitu ya.
Nah, harus karantina dan sebagainya. Situasi menjadi tidak menentu. Nah, ini semua hasil dari sebenarnya kecerdasan dan keinginan manusia untuk kreatif, ya usaha kreatif manusia. Nah, mengapa ya kita lihat juga ada korupsi ya di negara kita banyak, bahkan di negara-negara lain pun juga ya. Lalu ditambah lagi mungkin situasi kita menjadi juga cukup mencekam ketika mulai ada ramalan-ramalan indigo misalnya. Ya bukan kita tidak percaya, bisa saja itu terjadi, tetapi coba lihat bahwa ya ini sebenarnya buah dari usaha manusia, ya kecerdasan, mengusahakan kecerdasan atau usaha kreatif. Ternyata ini ada dua hal ini yang kita hadapi akhirnya, hal positif dan negatif. Ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok terjadi ya suatu perubahan-perubahan ya yang disebabkan oleh kecerdasan manusia dan keinginan kreatif ya. Hal yang negatif terjadi karena apa? Tidak dibarengi dengan refleksi iman dan moralitas yang seimbang, sehingga berakibat pada manusia sendiri. Ya. Jadi, misalnya contoh, waktu COVID kemarin, kita juga belum jelas ya, COVID itu sungguh-sungguh alami atau ada campur tangan ya buatan begitu ya. Nah, jadi teknologi juga ya positif banyak, tetapi juga ada negatifnya ya. Dengan adanya teknologi, coba lihat mentalitas kita juga menjadi instan. Anak-anak kita, anak-anak kecil sekarang mungkin kita sudah mulai kewalahan dalam mendidik, terutama dalam apa namanya, mencoba untuk menahan mereka supaya tidak bermain gadget lama gitu ya. Nah, ini semua akibatnya ya. Jadi sebenarnya positif bahwa kecerdasan manusia dikembangkan, usaha kreatif manusia, keinginan kreatif manusia dikembangkan. Tetapi ternyata ya tidak dibarengi dengan refleksi iman dan moralitas yang seimbang. Sehingga, nah, mentalitas manusia akhirnya ya ada yang tega untuk ya melakukan dengan kemajuan teknologi untuk mencelakai sesamanya. Nah, maka akibatnya apa pada manusia sendiri? Ya, dan kita semua menanggungnya. Ya, manusia kadang lupa bahwa apa yang dibuat oleh perorangan atau kelompok, itu akibatnya bukan hanya pada mereka sebenarnya, tapi pada seluruh umat manusia. Kadang mereka lupa ini. Ya, maka penting untuk diingat ya bahwa sebenarnya apa yang dibuat ya kalau itu merugikan ya merugikan banyak orang ya. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, jadi kita tadi sudah melihat ya bahwa ternyata perubahan-perubahan yang terjadi ya dengan dunia kita saat ini, entah itu positif dan negatif, sebenarnya itu adalah hasil dari kecerdasan manusia dan keinginan kreatif manusia untuk mengadakan perubahan. Ya. Nah, lalu sekarang bagaimana Gaudium et Spes melihat ini? Ya, Gaudium et Spes cukup komprehensif ya dalam melukiskan situasi dunia saat ini. Bahkan waktu itu tahun 65 ya, karena dipromulgasikan 65, itu sudah mulai mencakup juga soal perkembangan teknologi, meskipun tidak spesifik seperti yang kita alami saat ini. Ya, lalu juga mencakup keluarga, ya, lalu juga mencakup situasi-situasi ekonomi, sosial, politik, ya. Nah, sekarang kita melihat apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Gaudium et Spes, ya. Kabar sukacita apa, harapan apa, ya, yang diberikan oleh Gaudium et Spes. Sebenarnya yang akan saya sharingkan ini saya rangkum dari Gaudium et Spes dan ini sangat praktikal sehingga nanti mungkin kita bisa mendiskusikan lebih lanjut ya, bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman pribadi kita
ya dalam apa yang digagas oleh Gaudium et Spes. Ya. Oke, sekarang kita melihat ya. Oke. Jadi sebenarnya Gaudium et Spes ini ingin berdialog, ya. Gereja berdialog dengan dunia. Nah, untuk apa? Supaya gereja dan manusia seluruhnya, karena sebenarnya Gaudium et Spes ini bukan hanya ditujukan kepada putra-putri gereja, tetapi gereja menghendaki seluruh umat manusia. Ya, maka yang pertama sebagai tawaran atau sebagai peluang dari Gaudium et Spes untuk kita adalah menumbuhkan sense of belonging, bahwa semua manusia adalah penduduk dunia yang sama dan yang bertanggung jawab atas situasi dunia. Ya, jadi yang bertanggung jawab atas situasi dunia kita adalah kita semua. Jangan mengatakan, ini hanya untuk pemerintah, bukan. Tapi kita, ya, di tempat kita masing-masing punya tanggung jawab. Ya. Nah, hal ini penting ditumbuhkan. Mengapa? Karena sikap manusia itu selalu kurang. Ingin berkuasa, gitu ya. Ya, keinginan untuk berkuasa ini cukup mendorong negara-negara besar untuk menguasai dunia. Ya. Dan bahkan mereka kadang-kadang tidak menemukan cara yang solutif untuk menuju dunia yang adil, makmur, dan merata. Mereka justru ya mempergunakan negara-negara yang miskin atau negara kecil mungkin, tetapi negara yang kaya ya untuk kemakmuran mereka. Ya. Nah, maka di tengah-tengah kita menumbuhkan sense of belonging, bahwa kita ini adalah penduduk dunia yang sama dan yang bertanggung jawab atas situasi dunia. Ini sangat penting. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah memperkuat keimanan dan menjernihkan nilai-nilai tradisi dari tahyul-tahyul yang cukup tersebar luas. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, apa yang terjadi dengan dunia, soal kecemasan, ya, soal bencana, dan apa yang kita alami sebenarnya Gaudium et Spes terusik dengan ini dan menawarkan justru dengan ini semua kita harus memperkuat iman, ya, tawaran untuk semakin memperkuat iman dan menjernihkan nilai tradisi. Artinya apa? Sebenarnya gereja mulai menyadari, terutama dalam Konsili Vatikan kedua, bahwa nilai-nilai luhur suatu bangsa, nilai-nilai luhur suku bangsa, ya, nilai-nilai luhur, nilai-nilai tradisional itu banyak hal yang positif. Hanya perlu dijernihkan kembali, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Nostra Aetate, gereja mengatakan bahwa gereja menghargai sesuatu yang baik, yang suci dari agama atau tradisi-tradisi yang lain. Ya. Jadi gereja di sini mulai menyadari bahwa tradisi-tradisi nenek moyang kita itu mempunyai nilai-nilai luhur yang sebenarnya ya ini cukup untuk menjaga relasi yang baik dengan umat manusia, sesama manusia, dan juga dengan alam semesta. Nah, tetapi sekali lagi ini perlu dijernihkan karena ada saat ya, ada reaksi ya ketika manusia mengalami duka, mengalami bencana, itu ada saat manusia semakin beriman, ada saat manusia akhirnya mengatakan bahwa Tuhan ini di mana? Nggak ada Tuhan, buktinya ada bencana misalnya. Lalu meninggalkan Tuhan, ada juga yang lari pada hal-hal ya tahyul-tahyul itu. Ya. Nah, maka ini berbagai reaksi. Maka melalui Gaudium et Spes, gereja mengajak untuk memperkuat
iman dan menjernihkan nilai-nilai tradisi. Oke, selanjutnya kita lihat, nah, memikirkan cara yang baik untuk mewariskan nilai-nilai tradisi luhur kepada kaum muda. Nah, menurut saya nomor 3 ini sangat penting, ya. Mengapa? Karena orang muda ini dalam situasi mencari, ya. Orang-orang muda kita sebenarnya mereka punya banyak hal yang bisa disumbangkan, apalagi anak muda sekarang itu cukup kreatif, ya. Tetapi mereka masih membutuhkan penanaman nilai-nilai, ya. Mereka masih mencari jati diri. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk mampu mewariskan nilai-nilai tradisi luhur kepada kaum muda. Nah, caranya ya tentu saya rasa mungkin Bapak Ibu justru banyak yang tahu atau anak-anak muda saat ini yang mungkin berada di ruang Zoom ini, mereka malah justru paham sebenarnya kami ini ingin diapakan sih, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus mencari cara ya untuk mewariskan ini. Karena kaum muda inilah yang melanjutkan kehidupan dunia nanti. Ya, kita ya sudah selesai nanti sebentar lagi umur 50, 60, 70, 80, 90 selesai ya. Mungkin 90 kebanyakan ya, kita tidak tahu ya. Nah, lalu setelah itu baru ya kaum muda yang akan melanjutkan. Maka kita tidak bisa menganggap remeh ini karena apa? Karena sebenarnya orang muda ini mewakili generasi. Maka ketika dulu saya pernah menangani sebuah SMA, saya selalu mengatakan kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini karena apa? Jangan dikira anak-anak ini hanya 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, tidak. Ini mewakili generasi, ya, mewakili generasi. Maka penting bagi kita untuk mencari cara, memikirkan cara bagaimana mewariskan nilai-nilai tradisi luhur kepada kaum muda, ya. Nah, dengan demikian, ketika kita mewariskan nilai-nilai ini, ya, kita mengajak kaum muda untuk berpikir ke depan, ya, bukan untuk berpikir saat ini, ya, untuk kemajuan saat ini, ya, tetapi juga mengantisipasi bahwa apa yang dibuat hari ini itu sebenarnya berakibat untuk jauh ke depan, ya, sehingga kita juga harus mengantisipasi, ya, perubahan yang ditimbulkan oleh pemikiran manusia dan usaha kreatif manusia. Ya, maka penting sekali ya terutama untuk para pelayan pastoral ya untuk memikirkan bagaimana mewariskan nilai tradisi luhur kepada kaum muda. Oke, selanjutnya Gaudium et Spes juga mengajak kita untuk memberikan penyadaran yang terus-menerus akan martabat dan kodrat manusia. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, yang terjadi, ya saya katakan tadi bahwa sebenarnya perubahan-perubahan ini terjadi karena ketidakseimbangan ya, hal yang negatif terutama ketidakseimbangan antara ya pengajaran moral, pendalaman iman dengan keinginan manusia untuk berubah ya. Maka sebenarnya memberikan penyadaran yang terus-menerus akan martabat dan kodrat manusia mungkin sudah kita lakukan, tetapi mungkin untuk saat ini kita perlu cara yang berbeda ya. Diingatkan bahwa manusia itu merupakan ya ciptaannya setara dengan Allah dan hanya manusia yang dikaruniai akal budi untuk mengembangkan dunia. Maka sebenarnya penyadaran martabat manusia dan kodrat manusia harus terus-menerus didengungkan demi terbentuknya hati nurani yang baik dan moralitas yang baik untuk generasi mendatang. Ya. Mungkin sudah kita lakukan, tetapi cara mungkin yang perlu kita ubah. Ya. Kadang-kadang dalam suatu kurun waktu tertentu, memang nilai harus tetap kita gaungkan, tetapi cara berbeda. Ya, cara untuk menggaungkan nilai itu yang berbeda. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ya, menyadari
bahwa manusia itu saling tergantung, ya. Dan manusia ini mempunyai panggilan yang sama dalam tata keselamatan, yakni memajukan kesejahteraan umum. Ya. Ini tugas kita, ya. Sekali lagi sebagai gereja, ya, tugas kita bahwa ya dalam Gaudium et Spes juga dijelaskan bahwa ini ada kaitan dengan ajaran sosial gereja, ya. Maka sebenarnya ya ini tugas kita sebagai gereja, bahkan juga bagi kita di lingkungan-lingkungan, ya. Lalu selanjutnya penting juga adalah menyadari pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai luhur untuk kesejahteraan manusia. Gaudium et Spes mengupas cukup banyak dalam hal ini, ya, peran keluarga. Dan kita juga baru-baru ini banyak sekali ya dokumen-dokumen mengenai peran gereja, ya, misalnya Amoris Laetitia dan sebagainya, ya. Ini penting, ya. Jangan lupa bahwa keluarga ini merupakan gereja domestik, ya, yang pertama-tama memberikan nilai, mewariskan nilai kepada generasi muda, kepada anak-anak. Maka mengapa menjadi sangat penting di sini, ya, peran keluarga, ya. Dapat dikatakan juga bahwa ketika keluarga-keluarga dalam sebuah paroki ini keluarga baik, ya, keluarga yang mampu mewariskan nilai, maka lingkungan atau paroki itu juga menjadi lingkungan atau paroki yang baik, ya. Sebenarnya ini bukan terpisah, ya. Nah, atau dapat juga dikatakan ketika keluarga-keluarga ini jadi keluarga-keluarga yang baik, maka juga bisa membuat bangsa yang baik, ya. Maka penting, ya, untuk keluarga-keluarga, dan bahkan juga keluarga menyumbang, ya, menyumbang terbentuknya gereja dalam arti di sini sebagai umat Allah dan juga sebagai, ya, hierarki, ya. Kita panggilan juga berasal dari keluarga. Maka keluarga sangat penting nilainya di sini. Oke, Gaudium et Spes juga nah, ini sebagai yang terakhir, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut, ya. Mungkin bisa sharing. Gaudium et Spes juga mengajak untuk mengembangkan sikap solidaritas, ya. Kata solidaritas tertera sebanyak 9 kali dalam Gaudium et Spes. Hal ini menandakan bahwa solidaritas sangat penting dalam tata dunia kita saat ini. Solidaritas mendapatkan pendasarannya dari peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia. Maka, ya, sebentar lagi kita merayakan hari Natal, ya. Penting diingat bahwa Allah Tritunggal, ya, mempunyai ide keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, tetapi ide keselamatan ini, ya, bisa dilaksanakan dalam misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia. Allah solider dengan situasi manusia. Nah, ketika Allah solider dengan situasi manusia, Allah menjadi manusia, hidup dalam tata dunia ini, masuk dalam sejarah umat manusia, supaya apa? Supaya mampu membawa manusia kepada Allah. Tujuannya adalah Allah. Nah, jadi sebenarnya Gaudium et Spes juga mengajak kita, ya, menyadari bahwa, ya, gereja berdialog dengan dunia supaya apa? Dunia ini juga diselamatkan. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan yang saya rangkum dalam 7 hal ini. Jadi ini sebenarnya yang menjadi warta sukacita dari Gaudium et Spes, yaitu Gaudium et Spes mengajak kita untuk berdialog, ya, dengan dunia supaya dunia diselamatkan, ya. Oke, ya.
Ini yang terakhir, Suster ya. Oke, gereja telah menyadari posisi dirinya dalam dunia dan telah membuahkan butir-butir kebijakan yang dapat membantu dunia menjadi lebih baik. Dengan kata lain, sejak Konsili Vatikan kedua, sebenarnya gereja telah memanggil kita untuk sungguh-sungguh melaksanakan butir-butir kebijakan itu. Yang saya katakan ini sebagai kabar gembira dari Gaudium et Spes. Ya. Nah, saat ini telah lebih dari 50 tahun ya Konsili Vatikan kedua, maka mari kita mengupayakan tawaran Gaudium et Spes untuk membantu dunia kita menjadi tempat yang layak bagi generasi penerus kita. Ya. Jadi silakan nanti kita bisa sharing atau diskusi dari 7 hal yang saya rangkum dari Gaudium et Spes. Oke, demikian Suster, terima kasih. Oh sorry, Lawrence ya. Baik, terima kasih Suster yang sudah membagikan materi kepada sahabat pastoral semuanya. Baik, untuk selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini saya persilahkan sepenuhnya kepada sahabat pastoral semua untuk bertanya dan juga membuka untuk sharing. Kalau ada yang bertanya, ada yang sharing, Mungkin baik kalau ada yang sharing mengenai, ya kalian pasti banyak yang berkecimpung dalam dunia anak muda ya. Mungkin ada yang pernah mengalami sharing dari kalian bagaimana mencoba untuk menanamkan nilai-nilai dalam keluarga misalnya atau dalam kelompok-kelompok orang muda. Mungkin untuk Bapak Ibu bisa sharing ya, bagaimana menanamkan nilai-nilai ini. Karena memang tidak gampang untuk anak-anak muda sekarang. Silakan. Dari pusat mengirimkan saya ikut pastoral care. Siapa ini? Bukan. Kegiatan mereka nanti ya kegiatan. mungkin dari sahabat pastoral ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing. Atau dari Bapak Ibu mungkin. Silakan kalau mau bertanya atau sharing. Pas sekali mungkin. Kalau tidak ada saya sampaikan 1-2 komentar. Tadi kan bagus sekali pentingnya menyadarkan di dalam keluarga itu kesadaran pada martabat, kodrat manusia ya. Penting nilai-nilai itu. Cuman saya kadang-kadang kurang bisa merumuskan martabat manusia itu di mana yang kita mau tekankan ya, di dalam misalnya di dalam keluarga atau terhadap orang lain. Kadang-kadang kita bingung sendiri yang dibilang martabat manusia itu apa. Itu. Nah, kalau misalnya Suster lebih lihat di mana di menekankan martabat manusia itu di mana kalau kita misalnya memberi Ya.
pendidikan Terima yang kasih Pak baik. Paskalis. Ini hanya satu contoh kecil sebenarnya yang saya jumpai yang terjadi mungkin dalam keluarga atau bahkan ya dalam ya lembaga kedua dalam dunia pendidikan untuk anak-anak kita ya. Hal kecil saja sebenarnya bahwa sebenarnya martabat manusia ini kan sangat-sangat berkaitan ya dengan kodrat manusia sebagai citra Allah. Apa sih artinya? Ya kita menghargai mereka, menghargai setiap manusia sebagai citra Allah, sebagai saya yang lain gitu ya. Nah, tetapi ada kalanya ini terjadi bahkan di keluarga tanpa kita sadari. Kadang muncul ya entah entah apa motivasinya apa. Kadang dalam pendidikan dalam keluarga muncul orang tua membanding-bandingkan anak satu dengan yang lain. Mungkin maksudnya baik gitu ya. Nah, justru tidak memberi apresiasi atau afirmasi, tetapi membandingkan. Atau kalau dalam lingkungan sekolah, kadang anak-anak itu membuli teman-temannya. Nah, ini terbawa ya. Ini sebenarnya ketika anak dibully, ketika anak terluka oleh bulian, ini hal kecil ya, hal kecil yang terjadi. Nah, anak akan bagaimanapun ya menjadi mereduksi itu ya martabat dia sebagai manusia ya. Nah, ini hal-hal kecil yang mungkin perlu ditanamkan. Ini hanya contoh kecil soal martabat sebenarnya ya. Contoh yang lain mungkin ya kita bisa melihat lebih jauh, tetapi ini hal kecil yang sering terjadi yang tanpa kita sadari. Nah, karena saya banyak menjumpai di lingkungan sekolah ya ketika saya berada di sekolah, maksud saya ketika saya bekerja di sekolah, ternyata mereka cukup terganggu dalam perkembangannya. Bahkan untuk mengakui dirinya bahwa saya ini punya potensi ya, ketika mereka punya masa lalu dengan bulian-bulian, itu sulit bagi anak untuk mengakui dirinya, saya seperti ini, saya punya potensi, ini sangat sulit. Ya, bahkan terbawa itu dan ini tidak gampang juga untuk membantu mereka menyelesaikan soal-soal ini. Ya, ini contoh kecil ya. Itu Pak Paskalis. Ya, saya tanggapi ya. Ya. Kalau kayak membanding-bandingkan ya satu anak dengan anak lain tuh mau tak mau kita kadang-kadang suka bandingkan ya. Gimana ya? Kamu kakakmu gini, kamu seperti ini. Ya, itu kadang-kadang kita untuk membantu anak itu lihat tuh kakakmu mandiri, kamu apa gini nggak mau mandiri ya. Kayak gitu gimana ya? Secara otomatis kita mau kayak memberi contoh kepada mereka ya supaya oh ini kalau kamu belajar dari dia. Memang anak itu di dalam tanggapannya nggak suka dibanding-bandingkan. Oh jangan udah. Nah nanti yang sama dilakukan kepada kita. Kita orang tua nanti dibandingkan, oh, itu dia seperti itu. Anak gitu lah, itu kita jadi marah juga kan. Nggak suka dibanding-bandingkan. Padahal akhirnya kita sendiri membandingkan anak satu sama lain, akhirnya kita dibandingkan dengan orang lain, kita juga tidak suka. itu itu terjadi ya di dalam saya lihat di dalam pengalaman berkeluarga. Nah, di dalam kasus bully membuli ya khususnya untuk citra anak ya memang itu efeknya besar saya lihat di sekolah itu. Karena anak yang tidak tahan bully itu sampai takut ke sekolah, tidak suka ke sekolah dan benci sekali. Itu saya alami di anak saya yang satu, itu benci sekali sama sekolahnya. Ya, mau ke sana itu malas, dia lihat sekolahnya itu apa, karena sekolah itu dulu suka membuli. Sampai saya pernah datang ke sekolah itu cari yang membuli dia. Karena anak tertekan kalau dibully, apalagi kalau dibuat trik-trik, lalu dengan trik-trik itu menjatuhkan temannya, dan itu dilakukan di dalam sekolah-sekolah Katolik. Ya, kasihan sebetulnya ada grup-grup ya kelompok yang kaya, kelompok ini lalu menekan pihak-pihak yang lain. Nah, saya ketika menyadari itu, lalu anak yang kecil ini, Sharon ini saya ajari bagaimana melawan bully.
Jadi saya latih, kamu nggak usah takut dibully, enteng, dibully itu nggak ada apa-apanya. Saya bilang, malah cari biar orang membuli kamu. Saya bilang gitu. Bagaimana Pak? Ya misalnya kamu bilang itu hidungmu pesek. Ya kan hidungku, bukan hidungmu. Saya bilang gitu. Kedua, nggak, hidungmu dibilang pesek atau mancung, hidungmu hilang nggak? Kan nggak hilang loh, kan tetap hidungmu. Nggak kemana-mana. Nggak apa-apa, saya bilang. Jadi dilatih mentalnya itu. Jadi saya bilang, kalau bilang rambutmu jelek, ya besok dipotong kan bisa tumbuh lagi. Emang rambut kok, ini kan bukan aku. Saya latih mereka begitu, bahwa kamu tuh punya kepribadian, dirimu tuh berharga di mata Tuhan. Kamu kayak tadi itu, kamu tuh citra Allah, kamu berharga di mata Tuhan, kamu tuh lo gambar Allah, kamu tuh berharga sekali. Kalau diolok teman itu kan hanya satu sisi, dan kamu tidak kehilangan apa-apa. Untuk melatih aja. Jadi supaya ketika dia diolok, ketika dia dibully, dia tidak stres. Atau ganti aja ikut olok. Anggap itu main, kan saya katakan itu biasa. Aku dulu kecil ya suka bully-bully orang, ya suka dibully. Jadi membiasakan diri menerima bulian supaya enggak terpengaruh. Karena ternyata itu efeknya besar kalau anak nggak bisa mengcounter bully itu. Jadi orang tua harus melatih dia, jangan sampai terbawa dengan bully itu, saya kira. Dan saya lihat itu yang kecil itu, saya ini tahan bully. Kalau dibully laki-laki dia hajar, biar laki dia hajar sama dia. Jadi nggak pernah mengeluh di sekolah, nggak pernah marah, nggak pernah pulang tuh nggak pernah sedih. Itu saya lihat itu. Jadi beda sikap dia itu, pulang tuh selalu gembira dari sekolah itu. Jadi nggak pernah juga omong jelek, karena kita sudah masukin apa ya, bagaimana menghadapi bulian itu. Karena memang jahat bully itu, sangat jahat kalau orang tidak bisa mengkanter itu. Itu dari pengalaman saya lihat itu. Melihat Dan syukur ya, gambar ya. kita sekarang dalam dunia pendidikan kita, rasanya yang dulu sudah baik, hilang, lalu sekarang dimunculkan lagi dengan munculnya buku-buku budi pekerti ya, dan muatan lokal budi pekerti, dan juga untuk sekolah-sekolah Katolik mulai ditanamkan karisma-karisma dari kongregasi sekolah-sekolah itu. Ya, ini cukup bagus ya, sehingga pendidikan ya diharapkan ke depan terutama sekolah juga menyumbang untuk ya munculnya generasi-generasi yang lebih baik ya. Mungkin ada lagi pengalaman atau sharing, silahkan. Suster dari saya. Silahkan, Suster. Suster ini sharing sekaligus mungkin bertanya, atau mungkin suster bisa memberikan masukan. Saya punya pengalaman, ada seseorang dalam hidup, dia ini orang muda, namun dalam keluarga dia pernah mengalami ketidakadilan. Itu bukan dari dalam keluarganya sendiri, tetapi dari keluarga dekat. Lalu hal itu membuat dia sampai sekarang tuh belum bisa menerima diri. Jadi masih ada timbul rasa benci terhadap keluarga besarnya ini sampai sekarang, walaupun dia tinggal di asrama dan dia juga maksudnya mendengarkan sharing atau mengikuti kayak peneguhan-peneguhan, masukan-masukan dengan dari berbagai kegiatan. Lalu yang mau saya tanyakan ini, Suster, apakah dalam kehidupan bersama, apakah itu mempengaruhi? Karena tadi ada satu poin yang saya sempat tulis itu bahwa keluarga itu kan berperan penting, tetapi dia ini kan mengalami mungkin luka atau sakit hati, bukan dengan dalam konteks ini keluarga intinya, tetapi keluarga besar. Dan apakah itu, Suster, dalam hidup bersama itu mempengaruhinya, Suster? Terima kasih, Suster. Ya, Suster, yang kita alami dalam keluarga itu menjadi dasar ya. Jadi ketika seseorang mengalami entah itu hal baik atau hal buruk dalam keluarga, maka ini akan terekam dan bahkan bisa jadi ini menjadi pola. Maka ini nanti sebenarnya masuk dalam psikologi ya, mungkin saya tidak tahu Pak Laka nanti
temanya ini masuk atau enggak. Tetapi yang jelas bahwa ini akan terekam dan pasti akan mempengaruhi, ya. Nah, hal yang sama ketika kita mendapatkan pendidikan yang baik dalam keluarga, maka ketika kita keluar pun kita juga membawa itu, ya. Bahwa misalnya kita dalam komunitas tertentu, misalnya komunitas di IPI atau dimanapun kita berada, ketika kita berbuat baik, kalau kita lihat kembali ke belakang, itu juga berasal dari didikan keluarga. Dan ditambah nanti didikan di sekolah. Nah, begitu juga ketika itu hal yang menyakitkan, kalau orang itu belum sungguh-sungguh menerima, ini bisa mempengaruhi. Tetapi kalau orang ini sudah menerima, memaafkan, nah ini lain lagi ceritanya. Ya, jadi pasti akan mempengaruhi ketika orang ini belum menyadari benar apa yang dia alami. Ya, maka saya katakan tadi sebenarnya sungguh keluarga mempunyai peran besar karena nanti ya ini mampu keluarga-keluarga yang baik, banyak keluarga yang baik akan mampu mempengaruhi situasi sebenarnya, ya. Bahkan nanti saya katakan tadi membentuk ya lingkungan yang baik, bangsa yang baik, ya. Nah, jadi ini sebenarnya mengapa Gaudium et Spes mengajak seluruh umat manusia, ya, untuk ya mengatasi situasi-situasi ini, ya, situasi-situasi yang diakibatkan oleh ulah manusia. Maka sebenarnya memang penting keluarga, ya. Dan ini akan membawa, Suster, ya, akan terbawa. Ya. Oke. Terima kasih, Suster. Suster, kira-kira ada masukan atau apa yang bisa kita berikan kepada orang yang seperti ini, Suster? Ya, tentu pertama kita mengajak untuk menyadari situasi dirinya. Menerima situasi pertama ini sangat penting, ya. Menerima situasi bahwa dirinya ya seperti itu, gitu ya. Nah, ini bukan soal salah dan benar, tetapi ini soal menerima apa yang pernah dia alami, ya. Nah, lalu selanjutnya berproses pada ya diajak untuk mulai berproses diri, ya. Dan ini langkah pertama tentu memahami tadi, mengakui, lalu mulai berproses, ya. Berproses secara rohani, Suster, ya. Ya, mungkin Suster juga ini ya bisa memandu seperti yang ya kita alami dalam proses kita, entah itu melalui retret, ya, atau bimbingan, ya. Saya rasa ini penting ya untuk kalau membantu orang ya menyadari dulu, berangkat dari kesadaran siapa dirinya. Dan ditekankan ini bukan soal salah benar, ini soal bagaimana menerima apa yang telah dialami. Ya, dan ya orang yang terlibat di dalamnya ya seperti tadi dalam keluarga kadang tidak sadar melakukan itu. Ya, maka di sini juga mensyaratkan pengampunan sebenarnya. Terima kasih, Suster. Oke. Mungkin masih ada sahabat pastoral yang mungkin mau bertanya atau sharing pengalaman. Suster Rona mungkin. Oh, Suster masih pakai masker. Silakan, Suster. Suster, mohon maaf saya terlambat, tapi yang Suster Mince sharingkan dengan yang Suster mentanggapi itu, saya senang sekali bahwa masih ada hubungan dengan materi minggu lalu. Pertanyaan saya kepada Bapak itu tentang latar belakang, tapi malam ini juga Suster menambahkan kembali sharing dari Suster Mince, lalu penjelasan dari Suster.
Dan ini saya melihat bahwa Patris Corde ini memang ya selain untuk kami juga di dalam biara juga ya bagaimana prosesnya mendampingi diri sendiri dulu baru bisa mendampingi orang lain, tapi pengalaman yang Bapak dan Suster sharingkan lewat Patris Corde ini juga ya menambah wawasan saya dalam praktek-praktek untuk selanjutnya di dalam biara ini. Tidak usah dulu ke orang lain atau anak calon-calon, tapi ya saya pribadi juga saya harus memahami bagaimana latar belakang saya, ya sehingga ketika saya menyembuhkan diri saya atau dalam proses berjalannya itu, ketika saya mendampingi atau memberikan pendidikan atau bimbingan kepada calon-calon misalnya, tapi dari diri saya sendiri juga harus sembuh dulu. Ya, harus sembuh dulu, lalu baru bisa saya mendampingi orang lain. Begitu juga dengan pendidikan, apalagi bagi guru-guru agama yang mendampingi anak-anak sekolah di tingkat SD. Bahkan teman-teman IP juga yang tamatan STP, itu juga banyak yang bekerja atau yang mengajar di TK juga termasuk. Ini salah satu juga masukan untuk kami yang sebagai petugas pastoral ini, ya untuk bagaimana mendampingi di sekolah dan juga untuk di dalam lingkungan biara sendiri. Dan ini Patris Corde ini memang bagi saya ya sangat membantu sekali. Itu yang mau saya katakan, Suster. Terima kasih. Ya, terima kasih, Suster. Betul sekali, Suster ya, bahwa sukacita yang asli, ya, sukacita yang sungguh-sungguh itu memang ya ketika kita memberikan sesuatu, dan ketika kita memberikan sesuatu itu bukan dari kekosongan, kita harus punya, ya, kita harus punya sesuatu itu, baru kita berikan. Saya kurang yakin ketika orang ya memberikan, ya saya berikan ya apa gitu ya, bukan dari kekosongan. Kita harus punya dulu. Makanya Suster tadi mengatakan bahwa ya saya harus memulai dulu, ya itu betul. Karena kita tidak bisa memberikan sesuatu kosong pada orang lain, tidak. Kita harus punya dulu, baru kita bisa berbagi. Ya, dan ini sukacita yang asli sebenarnya. Ya, maka Gaudium et Spes mengajak untuk berdialog, karena sebenarnya Gaudium et Spes itu punya terang iman. Ya, gereja punya terang iman. Ini yang akan dibagikan pada dunia, maka dia berdialog dengan dunia, ya. Dan ya sukacita yang ditawarkan, harapan yang ditawarkan, ya ada banyak hal. Mungkin kalau kalian masih mau menggali, ada banyak lagi yang muncul. Tapi saya menemukan beberapa hal tadi. Ini sebenarnya tawaran, ya, yang dipunyai oleh Gaudium et Spes diberikan kepada kita. Sekarang tinggal bagaimana kita menerima itu. Ya, bukan Gaudium Spes bukan memberikan sesuatu yang ketika kita menerima langsung jadi, tidak, tetapi sebenarnya kembali pada kita, hanya menawarkan sebuah cara, karena dia Gaudium et Spes menawarkan terang, ya. Kita yang harus menanggapi ini, mengusahakan ini, maka kita harus punya juga, ya. Karena kalau Gaudium et Spes mengajak berdialog, memberikan pada dunia, dia sudah punya terang itu, ya. Nah, ini sukacitanya. Maka kita juga harus punya. Kita nggak bisa memberi kekosongan, nggak bisa. Kita harus punya dulu. Ya. Oke, terima kasih, Suster. Terima kasih Suster Rona yang sudah memberikan peneguhan juga kepada sahabat pastoral dan juga kepada Suster Lin yang sudah menambahkan peneguhan tadi. Mungkin masih ada dari sahabat pastoral semua yang mau bertanya atau sharing, karena waktu kita masih ada, masih banyak. Dari saya, Lauren. Oh ya, silahkan Frater. Baik, saya juga senang tadi Suster mengangkat soal nilai, bagaimana kita penanaman nilai dalam diri kaum muda. Nah, itu yang mau saya sharingkan. Dan
untuk saya saat ini itu gampang-gampang susah untuk bagaimana kita menanamkan nilai moral dan nilai-nilai lain yang diharapkan nilai universal ketika dia dalam hidup sosial, baik di sekolah maupun ketika dia berada di rumah dan di masyarakat. Nah, saya punya satu pengalaman kecil ketika saya diminta oleh tarekat ke sekolah di SMA. Saya masuk itu memang di situasi pandemi ya, Januari 2020 dan Maret itu kemudian tertimpa musibah pandemi COVID-19. Lalu saya harus berada di sekolah itu bersama Bapak Ibu guru. Dan salah satu persoalan yang Bapak Ibu guru dan kami temukan adalah soal game online. Game online yang waktu itu yang saya hadapi adalah game Free Fire yang lagi tren juga di sekarang ini di kalangan anak-anak usia-usia remaja bahkan juga di bawahnya. Nah, waktu itu saya mendapat laporan dari guru BK dan guru wali kelas karena saya meminta mereka untuk di masa pandemi itu tentu anak karena mereka di rumah lalu kemudian tidak datang sekolah atau kemudian mereka online daring dan kemudian tidak muncul seperti itu. Nah, saya langsung minta guru BK sama wali kelas itu harus home visit atau home course gitu sehingga mereka bisa langsung disapa dan mencari tahu gimana kenapa alasan-alasan mereka kemudian tidak mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, lalu kemudian sekembalinya mereka menceritakan ke saya bahwa ketika mereka waktu pembelajaran itu, waktu bersamaan jam pembelajaran, mereka juga main game online sama teman-temannya. Mereka kan tim begitu. Nah, lalu kemudian informasi dari guru mata pelajaran selama sedang berlangsungnya itu tuh diabaikan. Nah, ketika ditanya mereka mengatakan enggak masuk pesannya atau panggilan enggak bisa diterima seperti itu. Lalu kemudian saya akhirnya merenung kok kayaknya ini apakah memang demikian seperti itu. Lalu kemudian sebagai kepala sekolah ya saya akhirnya mau tidak mau ya merayat gitu. Merakyat maksudnya supaya saya juga bagaimana ya harus memahami game online itu. Nah, saya tekati beberapa di antara mereka. Lalu saya minta diajari game online. Nah, saya akhirnya install juga game online itu, Free Fire. Nah, ketika saya ajak mereka berteman dan kemudian masuk dalam tim dan main game Free Fire, nah ternyata frater saya SBA, kemudian panggilan, saya bisa terima, saya bisa baca, nah seperti itu. Lalu kemudian saya kembali lagi ke rapat Dewan Guru, saya katakan, ini anak-anak ini tipu kita, ini begitu. Nah, jadi satu dari sekian banyak game, itu kemudian yang di Free Fire itu ternyata pesan itu masuk. Mereka pesan itu kemudian dia berjalan ya di dalam di layar kita itu terlihat pesan itu dari mana begitu. Lalu saya bilang ini kayaknya ada penipuan seperti itu. Maka disinilah saya akhirnya kemudian minta BK untuk terus mendampingi secara kontinu. Lalu kemudian kalau memang kita mau menumbuhkan atau menanamkan, menawarkan nilai-nilai moral atau nilai-nilai lainnya, memang kita harus ada di satu kapasitas yang yang bisa memiliki kekuasaan atau punya kuasa untuk bisa bagaimana kita mengajak banyak orang untuk terlibat di dalam penanaman nilai itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bekerja sendiri cuma ke rumah nasihat sebentar, anak sekarang itu sulit sekali gitu. Ataukah ajak ke ruang kepala sekolah ngobrol sebentar, ya susah juga gitu. Jadi tidak boleh sendiri seperti itu. Lalu kemudian poin yang lain adalah bahwa ketika kita ada di posisi sebagai orang tua, sebagai yang memiliki tanggung jawab akan masa depan anak-anak itu, ya mungkin juga memilih sekolah-sekolah ya kita selektif, filter dengan sekolah-sekolah mana yang memang care dengan penanaman nilai, kemudian bagaimana kita yakin bahwa ketika anak kita titipkan di sekolah itu, di satu lembaga pendidikan itu, kemudian Bapak Ibu guru dan visi misi spiritualitas sekolah itu memang lebih bagaimana anak-anak itu punya karakter itu dibangun, dibentuk dengan tentu saja disiplin sehingga output daripada sekolah itu lalu kemudian kita
apa yang kita harapkan itu balance dengan apa yang memang kita keluarkan dari sisi biaya misalnya, karena memang sekolah-sekolah seperti itu juga kayak sepertinya butuh biaya kalau memang mereka concern dan care pada bidang pendidikan karakter itu sendiri. Baik Suster dan Mbak Loren, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Frater untuk sharingnya. Saya sangat setuju ya dengan apa yang Frater buat. Ya, mungkin orang sekarang itu mengatakan masuk melalui pintu mereka, tapi keluar melalui pintu kita, ya. Nah, saya sangat setuju dengan itu dan bahkan itu juga saya buat gitu ya untuk anak-anak itu ya, karena kita harus tahu apa yang dibuat oleh mereka gitu ya, supaya kita paham kenapa sih kok mereka begitu ya. Ya mungkin ada satu hal yang juga saya ingin sharingkan. Kalau Frater tadi sudah men-sharingkan dari sisi bagaimana masuk membantu mereka ya dengan mengikuti cara mereka, tetapi juga diajak oleh Frater untuk keluar melalui ya pintu Frater. Dari di sini maksudnya adalah goal dari sekolah. Maka ya saya akan men-sharingkan sedikit sebenarnya juga selain kita masuk lewat ya cara mereka, bisa jadi kita menawarkan sesuatu yang lain yang juga menarik gitu ya. Tadi Frater juga sudah menyinggung bahwa untuk mendampingi anak-anak zaman sekarang kita nggak bisa sendiri. Harus ada tim besar dan itu saya amini gitu ya. Karena saya pernah juga ketika waktu itu masih offline, nah, lalu setelah itu tiba-tiba ada pandemi, kita harus online. Nah, ketika offline, saya sudah mencoba untuk mengajak, ya, kebetulan waktu itu saya di SMA mengajak orang-orang muda. Ya, kalau kita memberikan nilai-nilai pada mereka, ya itu harus ada selingannya gitu ya, nggak harus kita terus gitu ya. Maksud saya orang-orang ya yang sudah ya dianggap tua oleh mereka nanti bosen gitu ya. Nah, jadi harus ada sesuatu yang mereka sukai. Ya, jadi anak-anak sekarang itu bukan tidak mau untuk masuk ke kedalaman, tidak. Anak-anak sekarang mau masuk, hanya caranya, ya. Nah, waktu itu saya mengajak beberapa tim ya, beberapa anak. Waktu itu anak-anak kuliah dari Sugio Pranoto, kuliah psikologi, saya jadikan tim untuk mendampingi. Nah, tim sekolah juga tetap ada, tim dari BK juga ada, tim pembinaan ada, tapi bekerja sama. Dan akhirnya apa? Ya, sisi spiritualitas dan sisi psikologi akhirnya dijadikan satu, di-blend dalam kemasan pembinaan, gitu ya. Jadi mereka dari sisi psikologi, kami dari sisi spiritualitas. Jadi ada sisi tes-tes psikologi untuk menemukan diri mereka, tetapi ada juga sisi meditasi, sisi kontemplasi untuk mengajak mereka menemukan diri. Nah, jadi ini akhirnya jalan bareng. Dan akhirnya anak-anak apa yang terjadi? Mereka pengen mengetahui diri mereka lebih lanjut supaya mereka bisa berkembang, tetapi mereka juga mendapatkan sisi yang baik dari sebuah kontemplasi. Mereka menyadari bahwa keheningan itu penting. Ya. Nah, ini akhirnya apa? Mengajak ya, kita pun perlu berdialog. Kalau tadi Gaudium et Spes mengajak dialog dunia, kita pun ternyata dalam menanggapi juga butuh dialog dengan ilmu lain, disiplin lain, ya. Nah, ini penting sebenarnya karena anak-anak muda memang kita begitu, ya. Dalam arti kelihatannya seperti itu, tetapi bukan berarti mereka nggak menolak untuk melihat hal yang dalam tentang diri mereka. Tidak, sebenarnya mereka rindu. Hanya kadang caranya kita kalah dalam dalam mempromosikan. Misalnya ya dengan game mereka cepat ya adaptasi bahkan tanpa diajari pun bisa. Nah, tapi untuk proses ini perlu diajari. Ya. Nah, ini situasi ya kecemasan dengan anak-anak kita ya. Oke. Terima kasih. Ini Yeni muncul, mungkin Yeni mau sharing. Kita lama tidak berjumpa ya.
Baik, mungkin masih ada yang mau bertanya ataupun sharing, membagikan pengalaman terkait masalah-masalah yang dihadapi sekarang. Mungkin dari Ibu Wuri, Ibu Vima Anje. Bu Wuri sudah banyak pengalaman, silahkan Bu sharing. Masih mute ya. Mungkin ada peneguhan atau sharing dari Pak Laka, tambahan. Sementara ngikuti dulu. Iya, cuman kangen saja. Udah lama nggak lihat suster. Saya sebenarnya rindu suaranya Bu Wuri ya, karena sudah punya banyak pengalaman ya. Mungkin ada yang mau di-sharingkan Bu Wuri. Oleh Stama. Termogrek, ada termogrek di sini. Tadi sepertinya masuk ya romogreknya. Iya, suster, tadi masuk lalu keluar. Ah, oke. Mungkin dari Bu Eko. Frater Adrianus mungkin. Atau mungkin saya bisa memberikan sedikit lagi ya. Dalam Gaudium et Spes itu juga disinggung mengenai ateisme sebenarnya. Dan ya, mungkin di Indonesia kita belum banyak merasakan ya. Tetapi kalau saya lihat di sini, di Eropa, itu memang anak-anak muda itu jarang ya yang ke gereja itu ya. Mereka intinya hanya berbuat kemanusiaan, tetapi untuk beriman, karena ini berkomitmen ya, ini rasanya sudah mulai ya pudar ya. Karena ketika saya melihat di gereja misalnya, di Italia masih banyak ya orang-orang ke gereja, maksudnya yang tua-tua itu banyak ke gereja, yang muda-muda ada tetapi tidak banyak ya. Anak-anak kecil kalau saya lihat ya, di sini di paroki itu ada hari Minggu ada 3 kali misa, jam 8 pagi, lalu jam 10, lalu setengah 12 siang. Nah, jam 10 itu katanya untuk anak-anak ya. Tetapi saya pernah beberapa kali jam 10 pagi. Ternyata tidak banyak juga. Ya masih yang tua-tua gitu ya. Anak-anak ada, hanya beberapa saja. Ya. Jadi kalau kita lihat ya Italia ya orang banyak Katolik ya. Dan bahkan kalau saya lihat orang-orang Italia itu soleh-soleh gitu ya. Nah, tetapi ternyata sudah mulai pudar juga untuk anak-anak. Ya, banyak turis-turis muda-muda ya datang, tetapi untuk ke gereja berdoa, saya rasa ya pasti tidak sebanyak dulu gitu ya.
Nah, jadi ini mungkin juga kita tidak tahu ya bagaimana ke depan untuk negara kita kalau kita tidak sungguh-sungguh menanamkan ya keimanan ya seperti yang ditawarkan oleh Gaudium et Spes. Kita tidak tahu bagaimana ke depan. Ya mungkin ini penting juga untuk kita sadari situasi ke depan. Karena disinggung dalam Gaudium et Spes. Itu juga termasuk sebenarnya situasi-situasi yang mencemaskan gereja berkaitan dengan situasi dunia. Itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Suster yang sudah memberikan tambahan lagi mengenai materi kita terkait Gaudium et Spes. Suster, dari saya, Suster. Silakan. Kebetulan ini mau sharing pengalaman di tempatnya saya waktu itu banyak anak-anak muda di zaman sekarang yang sulit untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan rohani di gereja, lebih ke mementingkan media sosial, tapi anehnya mereka jarang berdoa bersama di lingkungan, jarang ke gereja, tetapi di media sosial kita lihat begini, banyak sekali yang memposting kata-kata rohani. Itu yang kadang membuat saya kok ini jarang ke gereja, jarang berdoa, tapi kata-katanya itu lebih banyak ke kata-kata rohani. Makanya kadang juga saya berpikir bahwa anak-anak zaman sekarang mungkin hanya mau mencari ketenaran juga melalui media sosial. Terus mau minta pendapat dan juga masukan dari Suster bahwa kira-kira bagaimana cara untuk bisa menyikapi anak-anak muda yang di zaman sekarang. Karena kadang waktu masih di kampung itu saya sulit untuk mengumpulkan anak-anak muda. Mereka lebih ke dunia-dunia yang lebih ke hiburan begitu. Tapi kalau ke gereja atau ke mau latihan core itu sangat sulit untuk bergabung. Jadi kadang saya kewalahannya di situ, Suster. Ya, terima kasih. Ya, memang saya sendiri kadang kalau melihat ya di Facebook atau di Instagram ya, karena saya nggak punya Twitter ya, jadi hanya 2 itu yang bisa saya lihat. Ya, saya juga mengakui itu ya, maksud saya banyak anak-anak kita yang apa-apa posting ya. Saya kadang kenapa sih orang-orang posting doa ini doanya kemana sih, doa di Facebook atau apa ini maksudnya ya, atau gerejanya pindah ke Facebook gitu ya. Nah, oke, ini maksud saya mungkin cara mereka untuk mewartakan, tetapi harus tahu batas gitu ya. Nah, memang untuk zaman sekarang kita seperti diajak untuk berlomba ya, Lawrence, diajak untuk berlomba. Maksudnya apa? Mana yang lebih menarik, itu yang akan diminati oleh anak-anak. Ya. Jadi ya seperti kita menjajakan produk gitu ya. Mana yang lebih menarik, itu yang akan dibeli oleh anak-anak, itu yang akan diikuti gitu ya. Maka bagi kita ya harus bisa menjajakan yang lebih menarik bagaimana. Itu tantangan. Ya. Kalau mau diminati ya. Mungkin cara-cara yang dulu mungkin ya perlu diperbarui ya. Bagaimana dengan misalnya core misalnya. Ya kalau diajak latihan mungkin seperti dulu ya anak-anak mungkin ya bosen gitu ya. Nah, mungkin ada cara-cara baru yang kamu harus temukan. Ya, siapa tahu misalnya latihannya kur dibuat bagaimana begitu ya supaya anak-anak itu tertarik gitu ya. Nah, saya sendiri juga untuk kur itu saya nggak ngerti ya. Saya bagaimana, saya nggak bisa nyanyi juga ya. Saya nggak tahu apakah nanti kamu akan merekam atau bagaimana ya. Mungkin nanti kamu punya ini baru akun channel YouTube misalnya. Kita harus buat yang bagus lalu direkam di situ, punya kumpulan lagu-lagu ya bisa jadi ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang penting bahwa yang menarik bagi mereka yaitu yang mereka ikuti
Ya kita seperti jualan produk memang. Ya, dan ini ya menuntut cara kita. Ya, maka perlu tadi melibatkan, perlu juga melibatkan banyak orang mungkin, perlu juga mungkin dialog dengan disiplin ilmu lain mungkin, ya. Mungkin ini yang perlu diingat ya, Loren ya. Mereka bisa memilih sekarang, nggak seperti dulu adanya itu ya itu gitu ya. Kita dulu ya adanya core harus ikut ya. Ya kita ikut, tapi sekarang anak bisa memilih gitu ya. Oke, itu yang bisa saya berikan, Lorenz. Terima kasih banyak, Suster. Masih banyak waktunya ya. Pak Laka silakan kalau mau bertanya atau Iya. memberi masukan, Pak, monggo. Iya, ini karena waktunya masih banyak nih, Sus. Ya. Masih ada sekitar setengah jaman ya. Saya membantu suster biar suster enggak terlalu capek ngomong terus dari tadi ya. Bentar ya. Baik, saya tertarik juga ya dengan fenomena sebagaimana tadi suster katakan. Cuman saya mungkin melihatnya entah benar entah enggak ya dari sudut pandang yang lain. Mungkin dari hal perkembangan generasi ya. Perkembangan generasi entah benar entah tidak ya. Pengamatan saya ya. Kalau mungkin kita bisa memilah ini melalui sudut pandang generasi begitu, kita bisa mungkin melihat sudut pandang sebagaimana dikatakan oleh McKenzie, Max, Glass, ya, Whitmer, dia mengatakan bahwa generasi-generasi ini sebetulnya bisa dipilah-pilah dari generasi yang tradisionalis, baby boomer, kemudian generasi X, Y, Z gitu ya. Nah, mungkin ya, saya pakai kata mungkin, nggak begitu yakin masalahnya. Mungkin juga pandangan-pandangan dari generasi ini juga mempengaruhi ya, perilaku remaja sebagaimana tadi Suster katakan ya. Jadi misalnya apa yang menarik pada generasi Z ini adalah mereka lebih mengutamakan dompleng di kemajuan teknologi. Jadi katanya generasi Z ini kalau kita lihat di sensus penduduk misalnya, generasi Z ini kan sekarang kan cukup mendominasi ya, sekitar 27%. Jadi sekitar 75 juta dari penduduk kita, sekitar 270. Itu fenomena di dalam negeri ya. Jadi kalau tadi Suster mengatakan ada fenomena di luar negeri seperti itu, saya juga curiga kalau itu dikaitkan juga dengan pandangan generasi per generasi gitu ya. Mungkin Suster punya pandangan juga terkait ini. Bisa dibenarkan tidak dari sudut pandang generasi ini, Sus? Terima kasih. Iya, betul Pak. Karena dari tiap generasi kan punya ciri khas masing-masing ya. Dan kita sendiri ketika masuk pada tiap generasi, kita juga memang perlu memperhatikan itu. Makanya tadi ketika Lawrence bertanya tentang ya core tadi ya, kita coba lihat apa yang menarik untuk mereka. Nah, mungkin salah satunya anak-anak sekarang suka eksis. Bukan berarti kita lalu langsung mewadahi, tidak. Tetapi menggali bakat mereka juga, gitu ya. Menggali bakat mereka juga. Mereka diajak untuk memberikan yang maksimal. Ketika maksimal, mungkin baru bisa ya diposting misalnya. Itu juga mungkin membawa membawa semangat sendiri bagi mereka, gitu ya. Sehingga mereka sungguh-sungguh maksimal, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang setiap generasi punya kelemahan dan kekuatan masing-masing. Maka saya katakan tadi ketika menjawab juga pertanyaan dari menambahi sharingnya Frater, bahwa anak-anak sekarang mungkin banyak yang memandang mereka dangkal gitu ya. Enggak sebenarnya. Mereka juga ingin sesuatu yang dalam bagi diri mereka. Tetapi ternyata ya kita yang harus juga bisa menangkap kerinduan mereka dan memberikan caranya gitu ya. Jadi tiap-tiap itu beda-beda ya tiap generasi, dan ini juga saya rasa menjadi peluang bagi kita untuk masuk ke mereka. Terima kasih Pak Lawrence untuk sumbangannya ini. Oke, sama-sama Sus, terima kasih. Silakan Bu Uri. Ya,
sangat setuju dengan yang terakhir itu, Suster. Karena sekarang di dalam pengajaran pun saya yang sudah lansia itu sekarang mulai menyesuaikan juga, memberikan empati kepada mahasiswa, kemudian mendorong mereka agar mereka itu senang dulu. Kalau mereka sudah senang itu kita bisa saja meminta apa saja dari mereka. Tapi justru dalam pandemi ini gereja atau pimpinan di gereja, saya tidak katakan romo, tapi pimpinan di gereja itu kurang memperhatikan bagaimana Yesus memimpin. Kalau itu kita berpikir Yesus itu datang pada orang yang sakit, pada orang yang lumpuh, pada orang yang berdosa, tapi tidak menghakimi mereka. Nah, ini justru yang harus anak-anak di bawah 12 tahun tidak boleh ke misa misalnya. Juga yang lansia itu. Yang lansia 65 ke atas itu sudah tidak boleh ke gereja. Nah, seperti itu, lu parokinya ya ganti jadi YouTube kok, Suster. Kalau ditanya parokinya mana, saya YouTube. Gitu. Nah, maksud saya itu bukan gini. Di dalam mengajar pun itu kita ini ditanya. Kalau Suster tadi mengatakan bagaimana kalau kita berjualan. Nah, anak-anak ini kan senang dengan game. Mengapa dengan game? Karena game itu tujuannya yang terakhir tuh kelihatan sekali. Dia menang atau tidak. Kalau dia kalah pun dia akan semangat untuk menang lagi. Nah, itu yang harus kita lihat untuk mengajar. Itu yang saya dapat, pengalaman saya juga dari membaca buku dan sebagainya, bahwa kita harus memahami mereka senang itu kenapa. Mereka bisa melihat, oh saya berhasil di sini, saya kurang berhasil, saya harus kerja keras. Jadi mereka semangatnya itu akan dikobarkan oleh motivasi di dalam. Nah, juga beberapa waktu yang lalu itu ada yang mengatakan gini, loh, ya kita ini gereja itu apakah sudah waktunya untuk lebih berpikir kepada spiritual, mengenalkan Yesus itu sekenal-kenalnya kepada anak-anak. Itu yang diperlukan. Kalau mereka itu sudah kenal, sudah bisa mengatakan, oh Yesus itu temanku, mereka tidak akan meninggalkan gereja. Karena tujuannya sudah ada, tujuannya itu kelihatan. Ini ya kita sendiri kan juga begitu kan. Ada juga yang mengatakan tuh, jadilah seperti customer service. Mereka bisa mengatakan yang bagus-bagus, yang menarik. Mengapa kita selalu mengatakan, mereka tuh udah tidak disiplin apa dan sebagainya. Ya, bagaimana kita mendekati mereka? Kita yang sudah banyak makan asam garam, itu kita memakai asam garam kita untuk mendekati mereka. Mestinya begitu. Ya. Maaf. Ya, terima kasih Bu Wuri. Ya, saya menambah sedikit ya. Saya tuh enggak tahu, ini ya alami ya, apa yang saya buat itu. Saya tuh hanya pernah ketika mengalami ya dulu ketika postulan mulai ya, saya masuk dalam kongregasi postulan, diajari untuk kontemplasi, meditasi ya. Saya mencicipi betapa indahnya keheningan. Maka ketika saya berada di SMA, dan ketika saya melihat anak-anak itu sibuk ya, busy ya, entah jarinya yang busy, entah apa pikirannya ya, saya waktu itu tertarik untuk gimana ya caranya supaya mereka ini sedikit berhenti dan hening. Maka itu tadi, saya memulai untuk mengajak anak-anak hening. Bahkan ketika dulu saya masih mengajar, saya mengajak mereka untuk hening dulu sebelum memulai pembelajaran. 5-10 menit gitu ya.
supaya mereka ketika merasakan hening itu nikmat, mereka pengen gitu ya. Nah, maka ini yang akhirnya menjadi latar belakang saya ketika dalam pembinaan di SMA, saya memasukkan kontemplasi untuk anak-anak. Dan itu mereka ternyata mengalami gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan semua ya. Kita 10 mengalami sudah bagus itu untuk saya. Dan ada yang men-sharingkan gitu ya. Ini yang saya syukuri, mereka men-sharingkan ini. Men-sharingkan betapa mereka bertemu Tuhan dalam keheningan gitu ya. Itu dari misalnya 500 anak gitu, 25% itu saya sudah senang itu. Ya, karena itu berarti bahwa mereka butuh sebenarnya keheningan gitu ya. Maka ini ya saya merasa mencicipi dulu gitu ya. Kalau mereka dengan game kan juga gitu. Ketika mereka mencicipi enaknya game terus, ya kita berani tidak membawa anak-anak pada mencicipi tadi, mencicipi ya keheningan atau hal-hal rohani gitu ya. Nah, lalu juga ada satu lagi yang saya sharingkan tadi berkaitan mungkin dengan karakter juga yang dialami. Ini alami gitu ya, natural saja. Ketika waktu masih offline, saya waktu itu kepala sekolah di SMA, ada satu anak yang memang apa ya terbiasa membolos gitu ya. Maksudnya keluar dari kelas beberapa menit, bosen, ngantuk gitu ya. Nah, akhirnya anak itu lewat depan kantor kepala sekolah. Saya sudah tahu kalau anak itu sering gitu ya, karena saya amati juga. Lalu saya panggil. Awal saya biarkan anak ini kemana, tapi saya tahu anak ini kemana gitu ya. Lalu saya panggil. Saya tanya, kamu kenapa kok keluar? Bosen justru ya anaknya ya. Anak sekarang terbuka kan. Ya sudah, akhirnya sudah kamu duduk di sini dulu supaya dingin, saya di kantor saya supaya dingin. Lalu saya beri minum, ya. Saya beri permen. Lalu saya bilang ini bawa saja ke sekolah. Saya bilang bawa ke kelas. Saya bilang ternyata besoknya anak itu sharing pada satu guru. Kan karena hari itu dia tidak keluar. Lalu ditanya, kok kamu tumben nggak keluar? Saya sungkan mau keluar, nanti ketahuan suster. Loh kenapa? Karena kemarin saya keluar diberi air sama permen. Ternyata malah sungkan gitu ya. Nah, saya nggak ngerti kenapa. Itu alami saja muncul dari diri saya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ya kenapa anak itu keluar. Kenapa anak itu bosen. Kita nggak bisa menghakimi anak itu nakal. Baru ketika setelah kita urus, kita ajak omong, oh kita tahu masalahnya ternyata begini. Nah, baru itu pelan-pelan kita bisa ya melihat membantu anak itu. Kita tidak bisa menghakimi yang nampak gitu ya. Karena di balik itu ternyata ada banyak hal yang ternyata dia alami gitu ya. Itu spontan saja sih, maka sebenarnya anak-anak itu mengajari saya untuk tidak cepat menghakimi sebenarnya. Karena saya tahu anak-anak sekarang punya lebih banyak masalah daripada ketika saya muda dulu. Itu sih pengalaman saya. Suster, ketika mereka merasakan perhatian, mereka merasakan kasih itu yang tidak pernah didapatnya sebelumnya itu, wah, mereka lalu menjadi ya itu sukacitanya. Iya. Memang begitulah. Dari saya, Suster. Silakan, Brother. Ya, menarik apa yang disampaikan Suster tadi untuk menyentuh kasih. Saya mau men-sharingkan ketika saya waktu masih situasi normal offline di sekolah itu kan banyak anak yang masing-masing kelas itu punya geng. Dan ketika ada temannya atau adik kelasnya lewat, itu pasti nanti pulang nangis. Kemudian di sekolah itu kan ada banyak CCTV. Pagi-pagi saya baru membuka CCTV, ternyata ada anak yang di depan kelas itu sudah pasang kaki untuk menjaga temannya. Nah, kemudian saya minta anak yang baru datang, tolong panggilkan anak yang di kelas 6 itu.
Siapa brother? Saya belum tahu, tidak tahu. Yang paling gendut di sana itu dipanggil. Saya panggil ke kantor, kemudian ada apa brother? Kok pagi-pagi sudah memanggil saya? Terus saya ngajak dia, ayo kita nonton film ini. Ada film apa namanya yang Smackdown ini. Padahal maksud saya mau nonton, ngajak nonton apa yang dia lakukan tadi. Jadi, kemudian saya putar ulang. Saya putar ulang apa yang dia lakukan. Kira-kira menurut kamu, seandainya itu kamu dibuat seperti itu, merasa sakit tidak? Loh iya, brother. Kamu marah tidak? Oh, marah sekali, brother. Nah, kalau itu marah, terus kemudian kenapa kamu lakukan dengan teman? Pertama, coba kamu tulis saja. Brother mau marah saya tidak akan marah. Saya hanya tanya saja, kamu tulis mengapa kamu melakukan itu. Kemudian yang kedua, tujuannya apa ketika temanmu sudah sakit dan menangis? Tidak disadari, ternyata dia hanya mencari perhatian. Mencari perhatian karena di rumah tidak pernah diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Begitu pagi-pagi dia diantar ke sekolah, sore nanti diambil, dijemput. Kemudian sudah, karena mereka dua sudah capek, orang tuanya sudah capek, kemudian dia pulang. Ya sudah dibiarkan saja. Tidak ditanya bagaimana keadaanmu di sekolah dan sebagainya, pengalamanmu di sekolah apa. Kemudian itu semua diungkapkan, Suster. Ya, sudah puas kan? Sudah. Besok mau melakukan lagi. Tidak, brother. Nah, sebagai tanda kamu tidak mau melakukan apa? Brother, saya mau menjadi penjaga di sekolah ini supaya teman-teman yang mempunyai geng-geng ini nanti saya laporkan. Saya tidak perlu kamu laporkan. Saya sudah lihat di sini. Saudara. Apa yang kamu lakukan itu mulai dari kamu berangkat sampai nanti kamu pulang. Itu saya tahu semua. Oleh karena itu, saya minta bantuan. Mari, di sini ini bukan untuk mencari saling menjegal, saling menyakiti, dan sebagainya. Di sini adalah saudara, teman yang harus kita lindungi, harus kita jaga. Tidak lama kemudian, Suster, dia langsung mengeluarkan air matanya. Dia menangis sejadi-jadinya. Terus kemudian, kenapa kamu menangis? Padahal saya tidak membuat kamu menangis. Saya hukum kamu, tidak saya pukul, dan sebagainya. Bukan itu, brother. Kata-kata brother yang terakhir tadi. Terus kemudian, alangkah bahagianya kalau saya juga ada yang menasihati seperti tadi. Kata-kata ini kemudian mengubah sikap batin dan juga sikap terhadap teman-temannya ini menjadi sahabat bagi setiap anak-anak. Apalagi kalau ada anak kecil atau mungkin teman yang di kelasnya yang selalu disakiti, dia yang selalu memberikan perlindungan kepada temannya. Padahal sebelumnya itu dia menjadi jagoan di situ dan ditakuti. Kelas itu adalah menjadi kelas yang menakutkan ketika itu ada kegiatan yang mengarah atau lewat di depan kelasnya, atau mereka mau masuk di aula itu pasti mereka harus cari teman supaya dia disakiti. Tetapi setelah kejadian itu akhirnya ya dia melindungi teman-temannya yang dibully, entah dia disakiti seperti itu. Hal-hal yang seperti ini yang mungkin ya seperti Suster sampaikan tadi adalah hal natural yang mungkin harus terus-menerus diberikan supaya kita tidak menghukum, tetapi menyadarkan dengan cara-cara yang mungkin yang lebih elegan, yang bisa dijadikan panutan bagi anak-anak. Itu yang bisa saya sharing. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Brother. Ini rasanya ya bentuk-bentuk dialog untuk zaman sekarang ya. Ya, apa istilahnya? Kalau orang Jawa tuh bilang ngerahatine gitu ya. Maksud saya untuk ya mendapatkan hati anak gitu ya. Itu memang ya kita harus pandai-pandai mencari cara ya. Karena kalau enggak ya nilai itu malah nggak nyampe gitu ya.
Oke. Lawrence, bagaimana? Baik, terima kasih kepada Frater yang sudah membagikan pengalamannya. Mungkin masih ada lagi atau waktu kita tinggal 20 menit lagi, jadi kalau memang masih ada yang mau bertanya ataupun sharing, diberikan kesempatan. Mungkin ada yang punya pengalaman mengenai pembinaan untuk anak-anak muda, terutama pembinaan rohani. Mungkin tidak tahu saya dari awam atau dari para religius, karena ini memang juga sangat dibutuhkan saya rasa untuk situasi sekarang, ya, dengan situasi anak-anak yang saya katakan tadi busy gitu ya. Nah, ini juga bagaimana kita berdialog dengan mereka, menyampaikan kabar baik untuk mereka berkaitan dengan hal-hal rohani. Terus terang waktu saya mencoba ke anak-anak untuk kontemplasi itu, saya tidak menyangka ketika tanggapan mereka begitu baik gitu ya. Maka saya bersyukur ya dengan pengalaman itu, dan akhirnya membuat saya percaya juga bahwa anak-anak sekarang itu sebenarnya mau masuk kepada kedalaman, hanya mungkin cara kita. Maka ya itu tadi, kita harus punya pengalaman dulu, pengalaman bagaimana berkontemplasi, yaitu sehingga kita bisa memberikan pada anak-anak betapa pengalaman kontemplasi itu membawa kita pada sebuah rasa bahwa keheningan itu indah gitu ya, baru kita bisa memberikan. Silakan kalau ada. Frater Pascal mungkin. Karena muncul kan saya. Jadi saya hanya mau juga setuju dengan Bu Wuri tadi ya, bagaimana cara mengambil hati anak-anak itu. Memang saya sudah di usia 43, tetapi saya masih lentur sekali untuk bagaimana dekat dengan mereka. Karena saya tuh bisa main futsal, bisa main sepak bola, bisa main catur, bisa main game bareng. Jadi disitulah juga yang dikatakan Ibu Wuri itu sangat luar biasa. Jadi kita perlu buat mereka senang dulu gitu. Dan waktu saya di Momere sebagai kepala sekolah juga saya mendampingi asrama-asrama yang bekerja sama dengan sekolah, dan saya juga beri rekoleksi, dan memang sebelumnya saya konsultasi dengan pendamping asramanya, lalu kemudian saya ajak mereka untuk desain bagaimana proses rekoleksinya, lalu kemudian saya mendengarkan mereka semua, dan akhirnya kami jalan rekoleksinya. Jadi mereka mintanya harus kita jalan kaki sekian meter, lalu kemudian sampai sana kita buat apa, nah saya ikut aja. Nah, tetapi kemudian dari seluruh proses itu kemudian kita tarik ke kesimpulan ke kita bahwa apa sih sebenarnya yang mau kita golkan dengan pendamping asramanya untuk mereka begitu. Jadi saya sangat setuju Bu Wuri. Jadi memang kita harus ambil hatinya dan pinter-pinter begitu. Tapi kalau juga kadang menjengkelkan itu, kita udah hampir kehabisan teknik dan metode, belum nyambung juga gitu. Itu yang kadang-kadang ada, tapi pengalaman saya itu tidak banyak ya. Banyak yang memang saya kalau sudah lentur dengan mereka itu sudah, kalau udah masuk itu memang mau diajak apain itu mereka mau Ibu. Jadi kita mau suruh mereka berpikir lebih keras ataukah mau bertindak untuk kemanusiaan, nah itu juga mereka manut aja gitu. Begitu Sister, terima kasih. Terima kasih Frater. Ya, saya juga kalau misalnya jengkel sama anak gitu, berhenti sebentar. Saya hanya berpikir, how to say it in a positive way.
Jadi itu sangat-sangat membantu. Jadi bukan langsung tapi bagaimana memberitahukannya dengan cara yang enak didengar. Ya, itulah, Suster. Ya. Bu Wuri ini mengingatkan apa namanya, ibu saya ya. Ibu saya dulu juga begitu. Jadi maksud saya kalau dikaitkan dengan di sini God of Space, di situ kan juga ada mendengarkan ketika berdialog dengan dunia sebenarnya juga mendengarkan suara Roh Kudus ya. Lalu saya katakan tadi solidaritas ya dengan misteri inkarnasi. Ya, kalau ibu saya dulu mengajarkan itu, kita hidup itu sebenarnya seperti bermain layangan gitu ya. Ada saat kita mengulur benang, ada saat kita menarik gitu ya. Dan kalau beliau mengatakan juga bahasanya itu sebenarnya mengunyah-ngunyah gitu ya. Sebuah peristiwa kejadian itu dikunyah-kunyah. Jadi ketika kita sudah mau marah sekalipun, kita bagaimana untuk menahan, bukan menahan sebenarnya, membiarkan itu kita alami dulu, baru ketika setelah kita lerem istilahnya dalam bahasa Jawa ya, kita sudah calm down, itu baru kita mengatakan pada orang. Itu tidak gampang ya, tapi ternyata ketika itu dipraktekkan untuk anak sekarang, kita ganti ketika kita marah dan kita ganti dengan ya afirmasi, meskipun ada hal negatif pun kita coba bagaimana mengubah itu menjadi kalimat positif. Itu ternyata kerja gitu ya. Maksud saya untuk anak itu jadi gitu ya. Ternyata ya tidak gampang gitu ya. Tidak gampang memang. Itu sih yang saya alami. Iya. Tentu Bu Wuri dalam ya kehidupan pasti sudah banyak mengalami ini ya. Kalau saya belajar dari Ibu, ya pelan-pelan untuk mempraktekkan meskipun nggak gampang ya. Karena masih muda itu juga agak sulit Bu ya. Kalau kita apa namanya memakai eksamen gitu untuk selalu mengenang mana yang kita keliru dan mana yang kita harus tambah, yang baik yang kita tambahkan, maka kita akan diperkuat, Sister. Iya, betul. Terima kasih. Sama-sama, Sister. Terima kasih juga untuk kesempatan ini. Suster, mungkin ini ada sedikit sharing dari pengalaman saya ketika saya bertugas di salah satu keuskupan dan kami itu bekerja untuk mendampingi anak di mana di asrama itu mulai dari SD kelas 4 sampai dengan SMA. Awalnya itu untuk kami ya sangat berat berhubung dari apa ya Suster, bahasa, karena mereka selalu menggunakan bahasa daerah. Di situ kami mulai belajar, lalu dalam perjalanan ya mungkin kami dengan teman-teman kami mengikuti juga mungkin cara seperti tadi yang Frater sharingkan, lalu Bu Wuri dan Suster, kita membuat mereka tuh senang. Jadi kita melihat sebelumnya sederhana saja Suster, mereka tuh makanan. Jadi sebelumnya mereka hanya makan ya rutin seperti itu saja, lalu kami mengubah. Dari situ mereka merasa senang. Jadi mereka tuh menceritakan kepada orang tua, kepada teman-teman, mereka bilang begini, ayo kita masuk asrama. Asrama tuh enak, kita tuh makannya enak. Padahal ya makan-makan menurut kita sederhana Suster ya. Ya pagi kami hanya tambahan untuk memberi susu, lalu siang dan hari-hari tertentu, misalnya minggu tuh minggu pertama kita memberi lauk apa, minggu kedua apa, ketiga apa, dan setiap Natal, Paskah itu kita membuat sesuatu yang baru. Dan ketika masak pun kami mengajarkan, kami hidup bersama dengan mereka, begini loh cara masaknya. Lalu kami mulai makan, kami bilang kalau kamu masak bersih ikut seperti Suster ini, nanti Suster juga ikut makan di dalam. Lalu
suatu saat kebetulan Bapak Uskup berkunjung di situ, Uskup juga makan bersama di asrama, lalu kembali kami mengatakan, lihat Uskup saja senang makan bersama dan kita, berarti masakan kalian enak, kalian bisa seperti itu. Dan setiap kegiatan di paroki yang sebelumnya mereka juga minder karena mereka ini anak-anak asrama yang berasal dari pedalaman yang dikatakan masih primitif. Keluarganya mereka ketika mau turun ke tempat kita kecamatan baru menggunakan pakaian, jadi di kampung mereka hanya istilahnya menggunakan kabit, hanya kain saja seperti itu. Lalu setiap lomba tuh mereka selalu merasa minder bahwa suster kami tidak bisa, kami ini dari begini-begini. Lalu ya kami dengan teman-teman kami mengatakan bahwa kamu bisa, kamu itu pintar, kamu bisa, hanya yang penting kamu maju, nanti susternya selalu ada di samping. Jadi ketika mereka lomba apapun, kegiatan apapun, kami selalu berada di samping, dan dari jauh kami seperti anak-anak autis lah. Ketika mereka menjawab, mereka bisa, kami mengajukan jempol, kamu bisa. Lalu saya lalu spontan, kalau kamu juara 1 dari lomba cerdas cermat, lalu puisi, lagu dan gerak semuanya, kita akan pesta. Itu yang selalu kami, kita akan potong babi seperti itu. Dan itu ketika mereka juara, suster kami akan lakukan seperti itu. Jadi rutinitas, dan selalu pastor juga mendukung. Dan dengan cara seperti itu mereka mengalami perkembangan banyak. Ketika uskup datang, mereka bukan apa juga, tapi banyak hal yang mereka, misalnya saja suster tamu datang, mereka dengan spontan, tidak tanpa harus kami memberitahu, beri salam, tetapi mereka dengan spontan langsung memberi salam, lalu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan itu. Mereka sudah paham membuatkan minum. Biasanya tuh ketika tamu datang mereka masa bodoh, mau tamunya salam selamat pagi anak asrama begini, mereka cuek jalan seperti itu. Dan hal itu juga suster, dari pengalaman saya, kadang ya memang kita juga ya agak-agak bagaimana memberikan motivasi itu kan ya, kadang kita sendiri merasa sakit ya ketika kita menyampaikan sesuatu tuh kadang tidak sampai pada apa yang menjadi tujuan kita. Lalu hal-hal semacam itu kadang tuh kami memberikan motivasi itu dengan cara misalnya kan mereka sering ada keluhan dari sekolah bahwa bahasanya kurang seperti, jadi dalam di lingkup asrama tuh setiap sore, setiap Selasa sore itu kami ada berbagai macam kegiatan, misalnya liturgi praktis atau apa seperti itu. Jadi di situ kita menggali mereka tuh dengan membuat cerita pendek, dan yang bagus kita memberikan, kalau dari pribadi saya selalu memberi, sisihkan uang saku saya, memberikan hadiah, dan itu saya tunjuk di depan. Ini karena dia bagus, jadi hadiahnya seperti ini. Dan itu membuat mereka termotivasi bahwa oh iya, mungkin itu salah satunya juga memanjakan mereka. Tetapi untuk saya tidak memikirkan itu. Yang penting mereka tuh maju seperti itu. Dan kalau hukum suster, saya sering hukum. Pernah karena mereka tidak jujur, saya hukum mereka potong rumput dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sebenarnya tidak tega juga suster. Tapi ya mau bagaimana ya supaya mereka tuh jerah begitu. Saya bilang kamu percuma tinggal di asrama. Suster pastor setiap hari memberikan kamu makanan enak, apa yang masih kurang? Nah, kamu pergi sekolah, percuma pergi sekolah, kamu belajar agama, PPKN, tetapi kelakuan kamu sama saja. Lalu saya telepon kepala sekolah ini SD, SMA, SMP bahwa anak asrama hari ini tidak masuk sekolah. Alasannya apa? Karena mereka tidak jujur, percuma mereka pergi sekolah karena mereka tidak jujur, mencuri. Lalu iya, mereka sudah mengerti dari untuk anak asrama kalau masalah lalu ini kepala, oh suster, ya kami mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu. Tetapi suster dengan saya menghukum mereka, tapi membuat mereka tuh tidak sakit hati suster. Terkadang saya bilang, kamu sakit hati suster, ini hukum kalian. Tidak suster, kenapa? Ya walaupun suster marah, tapi kami tahu bahwa suster menghukum itu untuk kebaikan kami. Yang pertama, yang kedua, suster marah, tetapi suster nanti di belakang tuh suster pasti tertawa, dan memang benar saya marah mereka depan, tapi nanti sebentar saya pergi jauh saya tertawa karena lucu juga ya, saya boleh marah dan mereka ya tidak ada rasa beban seperti itu. Lalu mereka, suster kami senang, suster hukum kami membabat rumput, tapi nanti kami makan enak, suster masakkan untuk kami. Sebenarnya Tuhan. Lalu itu dalam perjalanan, yang membuat saya bangga suster ketika saya pindah ke sini,
ada beberapa anak yang SMS, suster, kenapa ketika kami senang masuk asrama karena begini. Tapi kenapa ketika kami masuk asrama, suster pindah. Sebab kalau kalian mau ikut suster ke Malang, suster sekarang di IP Malang. Dan sekarang suster ada 6 orang yang masuk Alma dan ada sekitar 7 yang masuk IP. Dan ketika IP mereka bagus, lalu mereka bilang, mereka panggil ibu, karena sekarang sudah sampai di Malang, mereka bilang, ibu terima kasih untuk motivasi begini-begini. Sebab kamu senang ya ikut suster ke Malang, sampai di Malang kamu dihukum berlutut sampai berjam-jam, karena di sini tidak ada rumput, jadi kamu dihukum untuk berlutut. Suster, tapi kami senang, kami bangga. Buktinya ternyata suster, apa yang dikatakan suster itu benar, bahwa kami itu tidak bodoh, kami itu bisa. Walaupun kami di sana tuh dikatakan kami paling pedalaman, kami sering dihina, diolok bahwa kalian tuh primitif, kalian tuh si Matalu tuh artinya apa. Tetapi ketika kami berada di sini, kami tuh kami bisa seperti teman-teman kami yang lain. Itu yang membuat kadang suster, ya saya kalau marah ya marah, tetapi ya mungkin di balik marah kita tuh mungkin menghasilkan sesuatu sehingga membuat mereka yang kita dampingi atau yang kita bina tuh tidak merasa berkecil hati, tapi di balik marah kita tuh menimbulkan motivasi untuk mereka untuk berkembang menjadi lebih baik. Itu saja dari saya, suster. Terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya, suster. Ya, dari apa yang kita lihat tadi ya, tentang ya tawaran yang diberikan oleh Gaudium et Spes dalam berdialog dengan dunia kita, ya karena Gaudium et Spes memang luas sekali ya, seluruh segi kehidupan manusia itu dibahas ya oleh Gaudium et Spes ya, soal agama, soal apa namanya tradisi, soal keluarga, pernikahan dan sebagainya, sosial, ekonomi. Dan ternyata ketika kita sungguh mencoba untuk masuk dalam situasi dunia kita, ada banyak cara di sana, ya. Sehingga disinilah sebenarnya kita tidak boleh kehilangan harapan bahwa sebenarnya ada banyak cara ketika kita berani masuk. Ketika kita berani untuk memulai, maka pelan-pelan di situ cara itu akan diungkap, gitu ya. Maka mari kita mencoba untuk ya masuk saja, gitu ya, menghadapi situasi yang ada, supaya ya cara-cara nanti itu akan diberikan, gitu ya. Bahkan mungkin kadang perlu nekat ya, supaya kita tahu, gitu ya. Nekat bukan berarti nekat konyol ya, tapi maksud saya kita perlu untuk membangun niat ya. Harapan itu pasti selalu kita jaga, harus kita jaga, supaya kita juga menemukan cara-cara baru dalam berdialog, dalam rangka apa? Ya, membantu gereja berdialog dengan dunia, supaya dunia pun juga kembali ya kepada Tuhan sendiri ya, karena memang situasi kita membutuhkan saat ini. Oke, terima kasih Sister, terima kasih Lawrence. Baik, terima kasih Suster, dan juga terima kasih untuk sahabat pastoral semuanya untuk sharing pengalaman pada malam hari ini yang begitu luar biasa. Sahabat pastoral yang terkasih, tanpa kita sadari ternyata waktu kita sudah selesai, dan ada beberapa penyampaian bahwa kita akan bertemu lagi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021. Tema kita minggu depan itu menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19, dan narasumbernya kita itu adalah Dr. Laurentius Laka, MPSI. Baik sahabat pastoral yang terkasih, sebelum kita menutup doa kita pada malam hari ini, saya undang kita semua untuk membuka kamera untuk sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama, saya serahkan kepada Bu Mince. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sir. Mari kita mengakhiri kegiatan sesi yang ke-10 ini dengan doa, dan doa kita pada malam hari ini dipimpin oleh Frater Adrianus. Kepada Frater, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Laurencia.
Selamat malam, Suster, Brother, Bapak Ibu, dan sahabat pastoral dimanapun berada. Marilah kita akhiri semua kegiatan pada malam hari ini dengan doa. Dan nanti kami mohon kesediaan Romo Krismianto untuk menutup dan memberkati seluruh rangkaian kegiatan dan juga istirahat kita semalam. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses mewartakan sukacita harapan di tengah dunia yang mengalami kecemasan ini. Semoga kami juga diberikan kekuatan dan keteguhan iman agar kami mampu memberi harapan dan juga keteguhan bagi mereka-mereka semua yang kami layani khususnya di masa pandemi ini, sehingga mereka mengalami sukacita dan kegembiraan untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Dan kini bentar lagi kami akan meninggalkan tempat kami masing-masing untuk istirahat. Berkatilah dan sertailah kami dalam istirahat dan besok bangun dengan selamat. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan kami mohon berkat-Mu melalui tangan imam kami, Romo Krismianto. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga saudara-saudari, anggota keluarga, dan komunitas diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Suster. Terima kasih Romo. Suster Silviana. Terima kasih. Sampai ketemu hari Selasa. Bagaimana Suster Silviana di Kalimantan, masih banjir? 28 itu Selasa ya? Tanggal 28 hari Selasa, Suster. Oh iya, Selasa. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pamit. Ya, mari. Suster Lina, selamat siang. Menjelang sore. Selamat Suster. Selamat pagi. Kok pagi sih? Selamat siang, Pak. Bon Pomeriggio. Oke, selamat Natal. Oke, sampai ketemu, sampai menjelang Natal. Iya.